Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akuntansi pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan tentang PT kami yang bernama Sheer Digital Entertainment. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Nama saya Rafli Ahmad Ramadan dengan NIM 104052500039. Saya Faizila Muhammad dengan NIM 104052500024. Saya Sofia Nur Insani dengan nomor NIM 1040525044. Saya Meralita Suhendi dengan NIM 1040500018. Saya Yusdio Nopal dengan nomor NIM 104052500076. Saya Zakisir Muhammad Marfis dengan NIM 104052500006. Baik, kita lanjut ke presentasinya. Nah, yang pertama yaitu ada identitas bisnis. Nama usaha PT kami yaitu Sheer Digital Entertainment. Jenis usahanya itu startup jasa event organizer di bidang konser musik. Model bisnisnya yaitu B2C atau business to consumer. Bidang usahanya penyelenggaraan konser musik offline dan hybrid. Nah, fokus bidang usaha Sheer Digital Entertainment berfokus pada konser musik artis lokal dan nasional, konser kampus dan komunitas musik, mini konser dan festival musik, konser hybrid atau offline plus live streaming. Nah, alasan memilih industri konser musik yang pertama, minat masyarakat terhadap konser musik sangat tinggi. Kedua, konser musik memiliki potensi pendapatan besar. Ketiga, cocok dikembangkan sebagai bisnis digital, tiketing online, atau promosi digital. Banyak brand dan sponsor tertarik pada event musik. Kemudian, jasa yang ditawarkan. Perencanaan dan manajemen konser musik, pengurusan artis dan kontrak penampilan manajemen tiket konser berbasis digital, penyewaan sound system, lighting, dan panggung, manajemen keamanan dan kru event, promosi konser melalui media sosial dan platform digital. Nah, keunggulan perusahaan kami yaitu sistem tiketing online terintegrasi, tim profesional berpengalaman di konser musik, transparansi biaya dan laporan keuangan event, konsep konser kreatif dan kekinian, jaringan artis dan vendor yang luas. Kemudian, sumber pendapatan PT kami yaitu penjualan tiket konser, fee yang penyelenggaraan konser, pendapatan sponsor, pendapatan sewa peralatan konser, dan merchandise event. Kemudian, sumber pendanaannya modal awal dari pemilik usaha, pinjaman usaha, dan dari pihak ketiga dana sponsor konser. Dan sistem tiket kami menggunakan sistem barcode tiket. Dan untuk online konser hanya bisa satu tiket per satu device, tidak bisa dikirim ke device lain. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pencapaian yang perusahaan kami sudah raih. Itu sejak perusahaan berkembang, banyak banget nih pencapaian signifikan yang telah kami raih. Ini merupakan hasil kerja keras kami selama ini dalam membangun perusahaan yang berkualitas. Kita tuh menjadi perusahaan yang multinasional. Ini adalah target kami berikutnya. Jadi perusahaan multinasional dengan pelanggan di seluruh dunia. Lalu ada 100 juta pertama kami, itu kami memperoleh total laba bersih sebesar 100 juta pertama untuk pertama kalinya. Terus ada 1.000 pelanggan yang pertama kami dapatkan tepatnya di bulan ini. Dan hanya dalam beberapa tahun semuanya mendapat respon positif. Dan yang terakhir, kami mendapat pelanggan pertama. Ini merupakan tanda bahwa bisnis kita dapat diterima oleh pasar dan merupakan awal dari pencapaian yang besar. Selanjutnya ada saldo perusahaan pada tahun 2025. Kami memiliki aset tetap sebesar 10 miliar rupiah. Jadi kami itu selalu menjaga dan mengelola aset tetap yang kami miliki untuk menunjang kinerja suatu perusahaan. Selanjutnya, kami juga memiliki aset cair sebesar 221 miliar rupiah. Nah, pelanggan pertama ini merupakan tanda bahwa bisnis kita dapat diterima oleh pasar dan merupakan awal dari pencapaian besar. Lalu selanjutnya pendapatan perusahaan pada tahun 2025.
Nah, pada slide ini ditampilkan grafik pendapatan perusahaan pada tahun 2025. Terlihat bahwa pendapatan perusahaan mengalami peningkatan dari bulan Januari hingga Mei. Pada awal tahun, yaitu bulan Januari dan Februari, pendapatan masih relatif rendah. Namun, mulai bulan Maret hingga Mei terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja perusahaan semakin membaik dan strategi yang diterapkan berjalan efektif sehingga pendapatan terus meningkat dari bulan ke bulan. Next, alasan Gen Z dan milenial di Indonesia menonton konser musik. Nah, pada slide ini terlihat bahwa alasan utama Gen Z dan milenial menonton konser adalah untuk hiburan dan melepas stres juga. Nah, selain itu, mereka juga ingin merasakan pertunjukan langsung dan melihat musisi favorit. Next. Lalu selanjutnya genre musik paling populer yang terlihat bahwa musik pop menjadi genre paling populer di Indonesia, lalu disusul oleh dangdut dan K-pop yang menunjukkan kuatnya minat masyarakat terhadap musik lokal maupun internasional. Genre lain seperti jazz, rock, dan klasik tetap diminati meskipun persentasenya lebih kecil. Next. Lalu frekuensi menonton konser pada saat ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia menonton konser 2 sampai 3 kali dalam setahun. Sebagian lainnya hanya menonton sekali, sementara yang menonton konser lebih dari 5 kali ini jumlahnya relatif sedikit. Di sini juga ada simulasi transaksi keuangan. Transaksi yang terjadi selama bulan Agustus 2025 adalah sebagai berikut. Tanggal 1 Agustus di store modal awal oleh pemilik sebesar 150 juta. 2 Agustus diterima investasi dari investor eksternal sebesar 100 juta. 3 Agustus diterima pinjaman bank jangka pendek sebesar 50 juta. 4 Agustus dibeli peralatan sound system dan lightning konser sebesar 80 juta. 5 Agustus dibayar uang muka sewa venue konser sebesar 40 juta. 6 Agustus dibayar iklan digital, Instagram dan TikTok ADS sebesar 15 juta. 7 Agustus dibayar jasa desain, poster, dan video promosi sebesar 7.500.000. 8 Agustus dibayar uang muka DP honor artis utama konser sebesar 30 juta. 9 Agustus dibeli merchandise konser berupa kaos dan aksesoris sebesar 12 juta. 12 Agustus diterima pendapatan dari penjualan tiket konser secara online sebesar 60 juta. 5 Agustus diterima pendapatan dari pinjaman tiket konser secara offline sebesar 55 juta. 17 Agustus dibayar operasional berupa lightning internal dan transportasi time sebesar 6 juta. 20 Agustus dibayar gaji panitia dan kru konser sebesar 25 juta. 22 Agustus dibayar pelunasan sisa honor artis konser sebesar 45 juta. 25 Agustus diterima pendapatan dari penjualan merchandise saat konser sebesar 18 juta. 26 Agustus dibayar biaya keamanan, perizinan, dan asuransi secara sebesar 10 juta. 28 Agustus dibayar bunga pinjaman bank sebesar 2.500.000. 29 Agustus dibayar sebagai pelunasan pokok pinjaman bank sebesar 20 juta. 30 Agustus diambil kas untuk pembagian dividen kepada pemilik sebesar 15 juta. Dan ada juga jurnal umum. Jurnal umum sebagai berikut. Lanjut. Ada juga buku besar.
Dan di sini juga masih buku besar. Di sini ada sebagai neraca saldo. Dan di sini juga ada jurnal penyesuaian. Di sini ada neraca lajur. Dan terakhir ada juga laporan keuangan. Dan juga ada jurnal penutup. Jurnal pembalik berdasarkan jurnal penyesuaian yang dibuat perusahaan tidak memiliki transaksi yang memerlukan jurnal pembalik karena tidak mendapatkan beban maupun pendapatan yang masih harus dibayar atau diterima. Analisis laporan keuangan. Apakah bisnis menghasilkan laba atau rugi? Berdasarkan laporan laba rugi, PT Shir Digital Entertainment memperoleh total pendapatan 173 juta, total beban 152.600.000, laba bersih 20.400.000. Dari hasil transaksi dapat disimpulkan bahwa perusahaan menghasilkan laba yang menunjukkan bahwa kegiatan operasional event konser musik berjalan secara efektif dan maupun menghasilkan keuntungan dan satu periode akuntansi. Pada slide ini kami membahas likuiditas dan solvabilitas perusahaan. Perusahaan memiliki kas sebesar 165 juta rupiah, sedangkan utang jangka pendeknya hanya 30 juta rupiah, sehingga kondisi likuiditas tergolong sangat baik. Dan dari sisi solvabilitas, total aset sebesar 255.400.000 rupiah dengan total hutang 30 juta rupiah. Menunjukkan risiko keuangan yang rendah karena perusahaan lebih banyak menggunakan modal sendiri. Next. Dan di slide selanjutnya, arus kas masuk berasal dari penjualan tiket, sponsor, merchandise, serta investasi pemilik. Dan arus kas keluar digunakan untuk honor artis, biaya operasional, gaji, dan pembelian peralatan. Saldo kas akhir sebesar 165 juta rupiah menunjukkan arus kas positif dan perusahaan mampu menjalankan operasional dengan baik. Oke, selanjutnya di sini kami akan membahas mengenai rekomendasi strategis untuk meningkatkan kinerja keuangan ke depannya. Pertama, kami akan mengoptimalisasi sponsor dan juga partnership. Kedua, kami akan diversifikasi sumber pendapatan dan juga efisiensi biaya produksi event serta pengelolaan kas yang lebih terstruktur. Dan juga yang terakhir, pastinya kami akan reinvestasi laba, tapi sebagian labanya itu sebaiknya kami tahan untuk modal event berikutnya guna mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman. Selanjutnya, di slide terakhir ini, meski begitu banyak prestasi baik yang kita peroleh tahun ini, bukan berarti kita lengah dalam introspeksi diri. Berikut ini adalah hal-hal atau strategi baru yang akan kami tingkatkan ke depannya. Yang pertama itu, kami pasti harus lebih kreatif dalam mempromosikan perusahaan. Lalu, kedua, kami harus meningkatkan kualitas bagian administrasi agar lebih handal dalam menyelesaikan permasalahannya. Serta yang terakhir itu ketiga, ada jangkauan promosi yang harus kami perluas agar semua orang itu mengetahui layanan yang kita tawarkan. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau salah penyebutan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.